Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya mau ngejelasin tentang dasar dari videografi. Nah, gitu kan. Nah, secara singkat, videografi itu sebenarnya terdiri dari dua unsur biar kita lebih paham dan enak kita mengartikannya. Yang pertama, audio. Kan biasa videografi itu disebutin audiovisual gitu kan, sama saja dengan seni audiovisual. Yang pertama tentang audio, bagaimana audio itu sebenarnya sangat berpengaruh. Hati-hati dengan videografi, kadang teman-teman itu ketika ngomong audio itu nggak peduli dengan itu gitu. Ada orang garap film ketika lagi ngambil satu tempat, kemudian ada potongan, itu kadang audionya juga ikut kepotong. Nah, itu salah. Seharusnya audionya masih tetap, karena audio itu yang akan membawa kita ke alam bawah sadar ya. Kalau kita ngomong audio, sama ketika saya dulu berlatih di radio ya, bagaimana suara itu memberikan theater of mind. Jadi orang itu akan berhayal melalui suara, itu sangat rentan sekali gitu. Bayangkan ketika kita nonton film horor gitu kan, nonton film horor lagi asik-asiknya, kemudian setan datang tapi audionya nggak pengaruh. Misalnya audionya beda dengan ekspektasi kita, audionya tiba-tiba dangdut yang datang, kemudian atau audionya tiba-tiba suara-suara musik biasa pakai gitar, main gitar dan lain sebagainya. Seharusnya kan ketika seram, hantu datang, audionya flat, kemudian mengagetkan. Nah, itu pengaruh sekali. Karena apa? Dalam videografi ini, audio itu berpengaruh 50%. Gitu. Ketika audio kurang bagus, maka penikmat video juga kurang bisa menikmati. Kemudian yang jelas visual ya. Visual itu bagaimana seni yang dinikmati oleh indera penglihatan. Jadi harus indah, gitu. Jadi enak dipandang, kemudian harus fokus dan lain sebagainya. Nah, karena itulah di sini saya ngasih ada unsur-unsur penting dalam bermain videografi. Ya, ini di video awal itu saya ngasih bagaimana para pemula untuk bisa bermain video ya. Yang pertama, dalam sebuah video itu kita harus fokus, jadi nggak ngeblur atau bening. Kemudian memiliki pencahayaan yang pas ya, jangan terlalu gelap atau jangan terlalu over gitu. Kemudian juga komposisi harus pas. Apa sih komposisi? Jadi gini, kalau kita menjelaskan komposisi itu ibaratnya saudara-saudara sini lagi makan nasi goreng, kemudian di nasi goreng tersebut gulanya kebanyakan, jadi kan rasanya aneh, sangat manis gitu kan. Seharusnya kan nasi goreng nggak gitu, tapi nasi goreng seperti ini dengan komposisi yang seperti ini gitu ya, ada patokan itu. Setelah itu jangan shaking, jangan gerak gitu kan. Jadi ketika kita membuat video jangan sampai gerak. Ya gerak sih ketika ada yang kita perlukan, cuman lebih baik kita jangan gerak dulu ketika kita menjadi seorang videografer pemula gitu. Nah, unsur yang berikutnya adalah memiliki cerita. Jadi kita nggak asal ngambil, kan sayang kan kalau kita punya kamera bagus, shutternya cuma dipakai untuk video-video yang nggak jelas, nggak ada ceritanya. Selain memiliki cerita, juga harus memiliki makna. Kalau memiliki makna itu memang bukan nggak penting, tapi ya unsur nanti lah. Jadi yang penting memiliki cerita dulu. Kita harus runtutkan mana sih yang mau kita ambil dulu gitu kan, ceritanya seperti apa gitu. Oke? Nah, gini. Kemudian saya kasih tips nih buat teman-teman untuk videografer pemula dan bisa dibilang budget lagi nggak banyak gitu kan, cuman pengen jadi seorang videografer. Saya sarankan ketika menggunakan handphone misalnya, handphone ini udah canggih banget ya. Handphone ini dia itu bisa auto semua, untuk otomatis
videonya. Pencahayaan otomatis, kemudian fokus bisa otomatis, kecuali komposisi ya, komposisi kita yang ngatur gitu. Jadi kita bisa menggunakan itu handphone. Kemudian untuk mengurangi getaran kita nanti bisa menggunakan tripod atau GorillaPod kayak yang saya pakai di sini. GorillaPod cukup. Atau misalnya kalau udah nggak punya, kita bisa mencari pengganjal meja bisa, tas bisa, atau punggung teman bisa gitu. Bisa kita pakai untuk mengurangi getaran. Sehingga videonya juga bisa memiliki cerita dengan baik. Videonya juga bisa dinikmati oleh penikmat video. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya di pagi ini di kelas videografi dasar. Kita bisa ketemu lagi nanti di tingkatan berikutnya tentang videografi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.